Suamiku tega mengunciku di luar rumah saat hujan deras. Aku menggigil sendirian, basah, dan hampir tak kuat berdiri. Saat itulah, nenekku yang kaya tiba-tiba datang, menatapku lama. Melihat keadaanku, ia menoleh ke rumah itu dan hanya berkata pelan, "Hancurkan." Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Indira. Selama bertahun-tahun, aku percaya bahwa namaku berarti kekuatan. Ibuku pernah berkata, Indira adalah nama perempuan yang tak mudah patah, meski hidup menekannya dari segala arah. Aku tumbuh dengan keyakinan itu, menikah dengan keyakinan yang sama, dan masuk rumah ini dengan harapan sederhana, dicintai dan pulang dengan tenang. Namun malam itu, aku belajar bahwa sebuah nama tidak selalu mampu melindungi pemiliknya. Hujan turun sejak sore, deras dan dingin, seolah langit ikut mempersiapkan sesuatu yang buruk untukku. Aku baru saja kembali dari luar kota setelah menghadiri pemakaman kerabat jauh. Tubuhku lelah, pikiranku kosong, dan yang kuinginkan hanya satu, masuk rumah, mandi air hangat, lalu tidur tanpa memikirkan apapun. Aku berdiri di depan pintu rumahku sendiri. Rumah yang kubantu bangun sejak awal pernikahan. Rumah yang catnya kupilih, tirainya kupasang, dan lantainya kupel setiap pagi. Dengan tangan gemetar, aku meraih gagang pintu. Terkunci. Aku mengernyit. Biasanya Arman tidak pernah mengunci pintu saat aku di luar. Aku mencoba lagi, kali ini lebih kuat. Tetap tidak bergerak. Arman, panggilku, berusaha terdengar biasa saja. Hujan menelan suaraku. Aku mengetuk pintu, pelan, lalu lebih keras. Tak ada jawaban. Di dadaku, muncul perasaan ganjil. Bukan takut, melainkan sesuatu yang lebih pahit, lebih menusuk. Aku melangkah mundur satu langkah. Dari kaca jendela ruang tamu, kulihat cahaya terang. Lampu-lampu menyala penuh. Musik terdengar samar, bercampur tawa. Bukan suasana rumah yang menunggu istri pulang. Aku mendekat ke jendela. Tanganku menyentuh kaca yang dingin, lalu pandanganku menembus ke dalam. Detik itu juga, napasku berhenti. Meja panjang terhampar rapi dengan taplak putih bersih. Piring-piring cantik tertata. Di tengahnya, sebuah kue ulang tahun besar berdiri anggun dengan lilin-lilin menyala. Orang-orang berdiri mengelilinginya, tertawa, bersulang, seolah malam ini adalah perayaan paling bahagia di dunia. Dan di sana, Arman berdiri, suamiku. Ia mengenakan kemeja yang baru. Rambutnya tersisir rapi. Senyum di wajahnya bukan senyum yang biasa ia berikan padaku akhir-akhir ini. Senyum itu hidup, ringan, bahagia. Di sampingnya, seorang perempuan berdiri terlalu dekat. Gaunnya merah, mencolok, lengannya melingkar manja di lengan Arman, seolah itu haknya. Mereka tertawa bersama. Kepala mereka saling mendekat. Terlalu dekat untuk sekadar teman. Dadaku terasa sesak. Tanganku gemetar hebat. Aku mengetuk kaca. Sekali. Dua kali. Beberapa tamu menoleh. Bisik-bisik kecil terdengar. Arman ikut menoleh. Mata kami bertemu. Aku berharap banyak dalam satu detik itu. Aku berharap wajahnya berubah. Aku berharap ia terkejut, berlari ke arah pintu, membuka kunci, dan memelukku sambil meminta maaf. Aku berharap semua ini salah paham yang bodoh. Namun harapan itu mati di tempat. Tatapan Arman dingin. Bukan terkejut, bukan bersalah, melainkan terganggu. Seperti seseorang yang kedamaiannya dirusak oleh sesuatu yang tak diundang. Ia berpaling. Tangannya mengangkat isyarat kecil kepada seseorang di dalam. Musik dinaikkan. Tawa kembali pecah. Tirai jendela ditarik sedikit, cukup untuk menghalangiku dari dunia yang seharusnya milikku. Aku mundur dengan langkah limbung. Kakiku kehilangan tenaga. Aku terduduk di lantai teras yang basah, tak peduli lagi gaun hitamku kotor atau rambutku kuyup. Hujan jatuh di wajahku, bercampur dengan air mata yang tak sempat kuseka. Aku memeluk lututku sendiri. Dingin menembus tulang. Namun rasa dingin itu tak seberapa dibandingkan perasaan yang merobek dadaku perlahan. Perasaan ditinggalkan,
dipermalukan, dan dihapuskan. Di malam itu, aku mengerti sesuatu yang tak pernah diajarkan siapapun padaku. Aku tidak diusir dengan kata-kata. Aku tidak ditolak dengan teriakan. Aku hanya dikunci. Dan rumah itu, yang selama ini kusebut tempat pulang, tiba-tiba berubah menjadi dinding paling kejam yang pernah kuhadapi. Hujan terus turun. Dan entah mengapa, aku merasa malam ini bukan hanya tentang pengkhianatan, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar yang akan segera menghancurkan segalanya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai teras itu. Waktu terasa aneh ketika hujan dan rasa sakit bekerja bersamaan. Detik berjalan lambat, tetapi pikiranku dipenuhi begitu banyak suara hingga terasa bising. Musik dari dalam rumah terus mengalun, bercampur tawa yang semakin keras. Mereka bersenang-senang. Aku membeku. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya karena dingin, tetapi karena sesuatu dalam diriku mulai runtuh. Aku berdiri perlahan, memaksakan kakiku menopang tubuh yang lemah. Aku tidak mau terlihat kalah. Setidaknya, tidak sepenuhnya. Aku kembali mengetuk pintu. Kali ini lebih keras. "Arman!" teriakku, tak lagi peduli apakah suaraku pecah. "Buka pintunya." Ketukan itu berhasil menarik perhatian lebih banyak orang. Aku melihat beberapa wajah mendekat ke jendela. Ada yang terkejut, ada yang berbisik, ada pula yang tersenyum canggung. Namun tak satu pun dari mereka bergerak untuk membantuku. Pintu itu akhirnya terbuka sedikit. Bukan oleh Arman, melainkan oleh seorang pria yang kukenal sebagai rekan bisnisnya. Wajahnya tampak gelisah. Ia berdiri setengah badan di balik pintu, seolah takut basah oleh hujan, atau takut terseret ke dalam masalahku. "Indira, kamu belum pulang?" katanya ragu. Aku menahan tawa pahit. Pertanyaan itu terdengar seperti ejekan. "Seharusnya aku pulang kemana?" tanyaku pelan. "Ini rumahku." Pria itu menelan ludah. Ia melirik ke dalam. Dari sana, Arman akhirnya muncul. Langkahnya tenang. Terlalu tenang untuk seorang suami yang melihat istrinya kehujanan di luar rumah. "Kamu bikin keributan," kata Arman datar. "Tamu-tamuku terganggu." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada hujan. "Tamu?" ulangku lirih. "Atau pesta rahasiamu?" Beberapa tamu terdiam. Musik mengecil. Wanita bergaun merah itu melangkah mendekat dan berdiri di samping Arman, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis. Senyum kemenangan yang tak berusaha ia sembunyikan. "Aku pikir kamu sudah tahu," katanya ringan, seolah berbicara tentang cuaca. Arman bilang, "Kalian sudah lama tidak bersama." Kata-kata itu membuatku hampir terjatuh. Aku menatap Arman, mencari penyangkalan, alasan, atau setidaknya sedikit rasa malu. Namun yang kulihat hanyalah wajah yang sudah mengambil keputusan jauh sebelum malam ini. "Kamu mempermalukan dirimu sendiri, Indira," katanya pelan namun tajam. "Masuklah. Ganti baju. Jangan bikin drama di depan orang-orang." "Masuk." Satu kata itu terasa seperti hinaan. Masuk sebagai apa? Sebagai istri yang diabaikan? Atau sebagai bayangan yang tak diakui? "Aku tidak diundang," jawabku dengan suara bergetar. "Aku dikunci di luar." Arman menghela napas, seolah aku adalah beban. "Itu karena aku tidak ingin kamu membuat suasana jadi tidak nyaman," katanya. "Ini ulang tahunku." Aku tertawa. Tawa yang keluar dari tenggorokanku terdengar asing, nyaris gila. "Dan aku istrimu," kataku. "Atau itu sudah tidak berarti apa-apa bagimu?" Hening. Tak ada jawaban. Wanita di samping Arman justru meraih lengannya lebih erat, seakan ingin menegaskan posisinya. Beberapa tamu mulai berpaling, pura-pura sibuk dengan gelas mereka. Mereka memilih aman. Mereka memilih tidak peduli. Aku akhirnya melangkah masuk. Bukan karena aku diterima, melainkan karena aku lelah berdiri di luar. Air menetes dari rambut dan gaunku, meninggalkan jejak di lantai marmer yang mengilap. Setiap langkahku terasa seperti pengumuman tentang betapa tidak diinginkannya aku di ruangan itu. Bisik-bisik terdengar. "Itu istrinya? Kasihan sekali." Tapi kenapa Arman tega? Kasihan.
Kata itu lebih menyakitkan daripada hinaan. Aku berdiri di tengah ruangan, basah, dingin, dan telanjang secara emosional. Di depanku, kue ulang tahun dengan lilin-lilin yang masih menyala. Lilin-lilin itu bergoyang kecil, seolah ikut menertawakanku. Aku hanya ingin bertanya satu hal, kataku akhirnya, menatap Arman lurus-lurus. Sejak kapan aku dikeluarkan dari hidupmu? Arman terdiam sejenak. Wajahnya berubah kesal. Sejak kamu berhenti menjadi menyenangkan. Jawabnya, kamu terlalu banyak bertanya, terlalu banyak mengatur, terlalu banyak merasa berhak. Setiap kata itu menamparku. Dan dia? Tanyaku, menunjuk wanita di sampingnya. Dia menyenangkan karena tidak mengenalku? Atau karena dia tidak peduli bahwa kamu sudah menikah? Wanita itu mendengus kecil. Aku tidak memaksanya, katanya. Aku hanya datang ketika diundang. Diundang. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Dadaku terasa perih, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku perlahan. Saat itulah aku sadar. Aku tidak sedang bersaing dengan wanita lain. Aku sedang berhadapan dengan seorang pria yang telah memilih untuk menghapusku dari ceritanya sendiri. Aku berbalik, hendak pergi, ketika tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di luar. Lampu sorot menyinari jendela. Semua mata refleks menoleh ke arah pintu. Entah mengapa, dadaku berdebar kencang. Ada sesuatu di udara malam itu. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terasa seperti perubahan besar yang tak bisa dihindari. Aku melangkah menuju pintu, membuka sedikit, dan melihat sebuah mobil hitam besar berhenti tepat di depan rumah. Pintu mobil terbuka perlahan. Sesosok wanita tua turun dengan bantuan tongkat. Mantelnya gelap, punggungnya tegak, tatapannya tajam meski rambutnya memutih. Jantungku seakan berhenti berdetak. Nenek, bisikku tanpa sadar. Dan saat itu, aku tahu, malam ini belum selesai. Penghinaanku belum mencapai akhirnya. Dan pesta ini akan segera berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Hujan masih turun meski tak sederas sebelumnya. Udara malam terasa berat. Lampu mobil hitam itu menyinari halaman rumah, membuat bayangan tubuhku terpantul di lantai marmer, rapuh, basah, dan asing. Aku menelan ludah. Sudah lama aku tidak melihat nenek. Bahkan, aku sempat berpikir beliau tak akan datang lagi ke hidupku. Nenek, ucapku sekali lagi, kali ini lebih jelas. Beliau menatapku dari kejauhan. Tatapan itu membuat dadaku sesak. Bukan karena marah, melainkan karena kecewa. Nenek Ratna melangkah pelan, tongkatnya menyentuh tanah dengan bunyi teratur. Setiap langkahnya seperti menghitung waktu yang terbuang sia-sia. Aku menoleh ke dalam rumah. Semua tamu kini terdiam. Musik berhenti. Senyum-senyum palsu menghilang. Arman berdiri kaku, wajahnya berubah pucat. Wanita bergaun merah itu tampak kebingungan, seolah tak siap dengan kehadiran orang tua yang tak ia kenal. Aku kembali teringat masa lalu. Dulu, rumah ini adalah impianku. Aku dan Arman membangunnya bersama. Atau setidaknya, begitu yang selalu kupercayai. Aku ingat hari pertama kami pindah. Aku mengepel lantai sendiri, tertawa karena capek, sementara Arman berjanji akan menjagaku seumur hidup. Kata-kata itu kini terdengar seperti cerita orang lain. Aku menatap ruang tamu itu dengan mata yang berbeda. Dinding-dinding yang dulu kupandangi dengan bangga kini terasa dingin. Sofa mahal yang sering kupel sekarang hanya tampak seperti tempat duduk bagi orang-orang yang menikmati kejatuhanku. Nenek akhirnya berdiri di sampingku. Beliau melepas mantelnya, lalu menyampirkannya ke pundakku tanpa berkata apapun. Hangatnya langsung menyergap tubuhku. Untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa tidak sendirian. Kamu basah, katanya singkat. Aku mengangguk. Tenggorokanku terlalu sesak untuk menjawab. Nenek melangkah masuk ke dalam rumah tanpa meminta izin. Semua orang otomatis menyingkir, memberi jalan. Ada wibawa dalam setiap gerakannya, sesuatu yang tak bisa dibeli oleh uang atau dipelajari dari buku. Siapa yang ulang tahun? Tanya nenek dengan suara datar. Tak ada yang menjawab. Arman akhirnya memberanikan diri. Saya, katanya, mencoba tersenyum. Ibu, Anda siapa?
Aku melihat nenek tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah berarti kebaikan bagi orang yang tidak mengenalnya. Aku neneknya, jawab beliau sambil menatapku. Indira. Beberapa tamu saling berpandangan. Aku bisa merasakan perubahan suasana. Seperti udara yang tiba-tiba menegang sebelum badai besar datang. Nenek, kataku pelan, hampir memohon. Aku tidak ingin beliau melihat lebih jauh. Aku tidak ingin luka ini dibuka lebih lebar. Namun nenek menepuk tanganku lembut. Aku sudah melihat cukup banyak, katanya. Kamu berdiri di luar rumahmu sendiri, kehujanan. Itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Arman berdehem. Ini hanya kesalahpahaman, katanya cepat. Indira terlalu sensitif. Kami sedang merayakan ulang tahunku. Dengan mengunci istrimu di luar, tanya nenek. Suaranya tetap tenang, tetapi ada sesuatu di balik ketenangan itu yang membuatku bergidik. Arman terdiam. Aku memejamkan mata sejenak. Ingatan kembali menyerbuku. Tentang bagaimana aku sering menelan kekecewaan kecil. Tentang bagaimana aku membenarkan sikap dinginnya. Tentang bagaimana aku meyakinkan diri bahwa semua pernikahan memang seperti ini. Penuh kompromi, penuh luka kecil yang harus dimaklumi. Aku salah. Nenek berjalan mengelilingi ruangan, memperhatikan setiap detail. Kue ulang tahun, meja makan, gelas-gelas kristal. Ia berhenti di depan wanita bergaun merah itu. Kamu siapa? Tanyanya. Wanita itu tersenyum kaku. Teman Arman, jawabnya. Teman yang berdiri terlalu dekat, balas nenek. Atau teman yang tahu bahwa pria ini sudah menikah. Wajah wanita itu memucat. Ia tidak menjawab. Aku menunduk. Rasa malu menjalar lagi, tetapi kali ini bercampur dengan kemarahan. Bukan pada wanita itu, pada diriku sendiri, karena terlalu lama membiarkan semua ini terjadi. Aku menikah dengan Arman karena aku percaya. Kataku akhirnya, suaraku bergetar tetapi tegas. Semua mata tertuju padaku. Aku percaya bahwa rumah ini akan menjadi tempatku dilindungi. Aku percaya bahwa kesetiaan bukan hal yang perlu diminta. Arman menatapku tajam. Kamu berlebihan, katanya. Ini tidak perlu dibesar-besarkan. Aku tertawa kecil. Aku kehujanan di luar, Arman. Dikunci. Di malam ulang tahunmu. Jika itu bukan sesuatu yang besar, aku tidak tahu lagi apa artinya pernikahan. Hening kembali menyelimuti ruangan. Nenek berhenti di tengah ruangan. Ia memandang semua orang satu persatu. Tatapannya seperti menimbang nilai mereka. Aku melihat beberapa tamu mulai gelisah, seolah ingin pergi tetapi takut dianggap bersalah. Nak, kata nenek kepadaku, suaranya kini lembut. Kamu masih ingat apa yang pernah aku katakan padamu dulu? Aku mengangguk pelan. Aku ingat. Tentang harga diri. Tentang tidak membiarkan siapapun menginjak martabatku, bahkan orang yang kucintai. Aku minta maaf, bisikku. Aku lupa. Nenek tersenyum tipis. Belum terlambat untuk mengingatnya kembali. Arman melangkah maju. Ibu, ini urusan kami, katanya dengan nada tak sabar. Saya harap Anda tidak ikut campur terlalu jauh. Nenek menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arman benar-benar terlihat kecil. Urusanmu, ulang nenek. Kamu mengira mengunci cucuku di luar rumah adalah urusan pribadimu. Aku melihat tangan nenek menggenggam tongkatnya lebih erat. Ada sesuatu di sorot matanya. Sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku belum tahu apa itu, tetapi aku bisa merasakannya. Malam ini akan meninggalkan bekas yang dalam bagi semua orang di ruangan ini. Aku melangkah sedikit mendekat ke nenek. Mantel di pundakku masih hangat. Perlahan, rasa dingin di tubuhku berkurang, digantikan oleh sesuatu yang lain. Keberanian, mungkin. Aku menatap Arman untuk terakhir kalinya malam itu. Dalam tatapan itu, tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi harapan agar ia berubah. Yang ada hanyalah kesadaran pahit. Rumah ini bukan lagi milikku. Namun aku juga bukan lagi miliknya. Dan entah mengapa, di tengah kekacauan itu, aku merasa satu hal dengan jelas. Badai sesungguhnya belum datang. Ruangan itu terasa semakin sempit meski luasnya tidak berubah. Aku berdiri di samping nenek,
Mantel gelap masih menyelimuti tubuhku, sementara mata-mata asing menatap tanpa rasa malu. Tak satu pun dari mereka benar-benar peduli padaku. Mereka hanya penasaran, menonton drama yang tidak mereka alami. Aku menarik napas panjang. Dadaku masih terasa sesak, tetapi ada sesuatu yang mulai mengeras di dalam diriku. Luka ini tidak lagi hanya menyakitkan. Luka ini mulai berubah menjadi kemarahan yang tenang. Silakan lanjutkan pestanya, ucapku tiba-tiba. Semua kepala menoleh ke arahku. Arman mengernyit. Apa maksudmu? Aku tidak ingin mengganggu, kataku pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Bukankah itu yang kamu katakan tadi? Beberapa tamu saling berpandangan. Ada yang menunduk, ada pula yang tersenyum canggung. Musik tidak dinyalakan kembali. Tak ada yang berani bergerak. Wanita bergaun merah itu melangkah mendekat. Tumitnya berdetak ringan di lantai marmer, penuh percaya diri. Ia berhenti beberapa langkah dariku. Kamu seharusnya bicara baik-baik dengan suamimu, katanya, seolah memberiku nasihat. Bukan membuat suasana seperti ini. Aku menatapnya lurus-lurus. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar memperhatikannya. Wajahnya cantik, riasannya rapi, senyumnya terlatih. Namun di balik semua itu, aku melihat kegelisahan yang ia sembunyikan. Dan kamu seharusnya tahu batasan, balasku. Aku istri yang sah. Ia tertawa kecil. Tawa yang dibuat-buat. Status tidak selalu berarti segalanya. Kalimat itu memicu bisik-bisik baru. Aku merasakan pipiku panas. Bukan karena malu, melainkan karena penghinaan yang terlalu terang-terangan. Arman menghela napas keras. Sudah cukup, katanya. Indira, kamu membuat ini terlihat buruk. Aku menoleh padanya perlahan. Buruk bagi siapa? Kamu mempermalukan kami, jawabnya cepat. Kami. Aku mengulang kata itu dalam hati. Ternyata aku tidak lagi termasuk di dalamnya. Nenek, kataku tanpa menoleh. Bolehkah aku bicara sebentar? Beliau mengangguk. Aku melangkah maju, berdiri tepat di tengah ruangan. Air dari rambutku masih menetes ke lantai. Aku tidak menghapusnya. Biarlah mereka melihat. Biarlah mereka tahu betapa rendahnya aku diperlakukan malam ini. Aku ingin semua orang mendengar, ucapku. Suaraku bergetar, tetapi tidak pecah. Aku Indira, istri Arman. Perempuan yang tinggal di rumah ini sejak awal pernikahan kami. Hening. Aku tidak datang untuk membuat keributan. Aku pulang ke rumahku sendiri. Namun pintu dikunci. Aku kehujanan. Aku diperlakukan seperti orang asing. Beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman. Ada yang menggeser posisi, ada pula yang memeriksa ponsel mereka. Jika aku tidak diinginkan di sini, lanjutku, menatap Arman, katakan langsung. Jangan sembunyikan pengkhianatan di balik pesta. Arman mendekat, wajahnya tegang. Kamu sengaja menjatuhkanku, katanya pelan namun penuh ancaman. Aku tersenyum tipis. Aku tidak perlu menjatuhkanmu. Kamu melakukannya sendiri. Wanita bergaun merah itu tiba-tiba meraih gelas di meja dan meneguk isinya. Tangannya gemetar. Ia mencoba terlihat tenang, tetapi sorot matanya gelisah. Aku tidak tahu kamu akan pulang malam ini, katanya tiba-tiba. Arman bilang kamu di luar kota lebih lama. Aku mengangguk kecil. Jadi, kebohongan itu sudah disiapkan. Arman membentak. Cukup. Suaranya menggema. Beberapa tamu tersentak. Aku tidak. Kamu berteriak karena takut, kataku, bukan karena marah. Arman terdiam. Rahangnya mengeras. Aku tahu tatapan itu. Tatapan seorang pria yang kehilangan kendali. Nenek melangkah maju. Tongkatnya diketukkan ke lantai 1 kali. Bunyi itu membuat semua suara lain lenyap. Tidak ada yang akan membentak cucuku di rumah ini, katanya tegas. Arman menoleh. Ibu, ini rumah saya. Nenek tersenyum kecil, dingin. Apakah kamu yakin? Kalimat itu menggantung di udara. Aku merasakan perubahan besar di dalam ruangan. Seperti sebuah rahasia yang hampir terungkap, tetapi belum sepenuhnya dibuka. Beberapa tamu mulai beranjak ke arah pintu. Mereka mungkin merasakan hal yang sama.
bahwa mereka berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Aku menatap satu persatu wajah mereka. Orang-orang yang selama ini datang ke rumahku, makan di mejaku, tertawa di ruang tamuku. Tak satu pun dari mereka yang membelaku ketika aku kehujanan di luar. Kalian semua saksi, ucapku. Malam ini aku tidak mengada-ada. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Tak ada yang membantah. Wanita bergaun merah itu perlahan mundur. Ia mendekati Arman, berbisik sesuatu yang tak kudengar. Arman tidak menjawab. Wajahnya semakin pucat. Aku berbalik ke arah nenek. Aku lelah, kataku jujur. Aku tidak ingin menangis lagi. Nenek menatapku dengan penuh arti. Kamu tidak perlu, jawabnya. Tidak malam ini. Beliau kemudian mengangkat dagunya, menatap Arman lurus-lurus. Kamu tahu, kata nenek pelan, aku diam selama ini bukan karena aku tidak peduli. Aku ingin melihat sejauh apa kamu menghargai cucuku. Arman menelan ludah. Saya menghargainya. Nenek tersenyum tipis lagi. Tidak. Kamu memanfaatkannya. Aku menggenggam mantel di pundakku. Tanganku dingin, tetapi hatiku perlahan menghangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa dilindungi. Di luar, hujan mulai mereda. Tetesannya lebih jarang. Namun di dalam rumah, badai baru saja dimulai. Aku belum tahu apa yang akan dilakukan nenek. Aku belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tetapi satu hal pasti, aku tidak lagi sendirian menghadapi penghinaan ini. Dan Arman, untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar takut. Hujan di luar rumah akhirnya benar-benar reda. Namun ketegangan di dalam justru semakin pekat. Udara terasa berat, seolah setiap orang menahan napas menunggu sesuatu yang tak terucap. Aku berdiri di samping nenek, memperhatikan wajah-wajah yang perlahan kehilangan keberanian. Beberapa tamu mulai berpamitan dengan alasan yang terdengar dipaksakan. Ada yang mengaku harus menjemput anak, ada yang tiba-tiba ingat janji penting. Mereka pergi dengan langkah cepat, menghindari tatapan nenek, seakan takut ikut terseret ke dalam masalah yang mulai terasa berbahaya. Arman tidak menghentikan mereka. Ia berdiri kaku di dekat meja kue, tangannya mengepal. Senyum ulang tahun telah lenyap. Yang tersisa hanyalah ekspresi pria yang menyadari satu hal, kendali yang selama ini ia pegang mulai terlepas dari genggamannya. Aku memperhatikan rumah itu sekali lagi. Lampu-lampu masih menyala terang, tetapi suasananya telah berubah. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi musik. Rumah ini seperti panggung yang baru saja selesai digunakan untuk sandiwara murahan. Nenek, bisikku pelan. Aku tidak ingin membuatmu repot. Beliau menoleh, menatapku lama. Tatapannya bukan tatapan iba, melainkan tatapan menilai. Seolah ia sedang memastikan apakah cucunya masih memiliki keberanian untuk berdiri. Kamu tidak merepotkan, jawabnya singkat. Kamu hanya terlalu lama menahan diri. Aku terdiam. Kata-kata itu menghantamku lebih dalam daripada teriakan Arman tadi. Wanita bergaun merah itu akhirnya mendekat ke arah pintu. Ia meraih tasnya dengan gerakan tergesa. Sebelum pergi, ia menatap Arman sejenak. Aku pikir, kamu sudah menyelesaikan urusan ini, katanya lirih. Arman tidak menjawab. Wanita itu melirikku sekilas. Tidak ada lagi senyum kemenangan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah rasa cemas. Ia lalu pergi tanpa berpamitan, meninggalkan aroma parfumnya yang menyengat di udara. Pintu tertutup. Tinggallah kami bertiga. Aku, Arman, dan nenek. Kesunyian itu lebih menakutkan daripada keributan sebelumnya. Arman akhirnya membuka suara. Jadi, katanya, mencoba terdengar santai, apa sebenarnya yang nenek inginkan? Nada itu membuat dadaku bergetar. Ia masih berusaha mengendalikan keadaan, seolah nenek hanyalah orang tua biasa yang bisa diperlakukan dengan basa-basi. Nenek tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju sofa, lalu duduk dengan anggun. Tongkatnya disandarkan di sisi kursi. Gerakannya tenang, penuh perhitungan. Aku ingin tahu, katanya akhirnya, sejak kapan kamu merasa berhak memperlakukan istrimu seperti barang yang bisa disingkirkan? Arman menghela napas panjang. Ini masalah rumah tangga. Setiap pasangan punya masalah.
Masalah tidak membuat seseorang mengunci pasangannya di luar rumah, balas nenek dingin. Itu pilihan. Aku menunduk. Jari-jariku saling menggenggam. Kata itu terus terngiang di kepalaku, pilihan. Semua yang terjadi malam ini bukan kecelakaan. Bukan kesalahpahaman. Ini adalah rangkaian keputusan yang dibuat Arman dengan sadar. Aku sudah cukup bersabar, lanjut nenek. Aku diam ketika cucuku memilih menikah sederhana. Aku tidak ikut campur ketika ia memilih hidup biasa. Aku menghormati keputusannya. Arman mengangkat alis. Itu pilihan Indira. Benar, jawab nenek, dan kamu mendapat kepercayaan penuh darinya. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Aku memang memilih. Aku memilih percaya. Nenek menatap Arman tajam. Namun kamu menyalahgunakan kepercayaan itu. Arman tertawa kecil, terdengar dipaksakan. Saya rasa ini dibesar-besarkan. Indira hanya sedang emosional. Aku mendongak. Kata-kata itu membakar hatiku. Aku emosional karena aku dihina, kataku pelan. Aku kehujanan di luar rumahku sendiri. Arman memalingkan wajah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Tetapi kamu melakukannya, potong nenek. Aku melihat tangan nenek bergerak pelan, seolah menahan sesuatu di dalam dirinya. Ada ketenangan yang aneh, tetapi justru itulah yang membuat suasana semakin menegangkan. Apa kamu tahu, kata nenek, berapa banyak orang yang datang kepadaku, meminta perlindungan, meminta keadilan. Arman terdiam. Aku tidak pernah mencampuri urusan cucuku, lanjutnya. Aku ingin ia bahagia dengan caranya sendiri. Tetapi malam ini, aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Aku menelan ludah. Nenek, aku hanya ingin pulang dengan tenang. Beliau menoleh padaku. Kamu akan pulang, katanya lembut, tetapi bukan dengan cara dipermalukan. Arman mendengus. Lalu apa rencananya? Mengancam saya? Nenek tersenyum kecil. Senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak mengancam, katanya. Aku mengingatkan. Arman melangkah mendekat. Mengingatkan tentang apa? Nenek berdiri. Meski tubuhnya tak lagi muda, wibawanya memenuhi ruangan. Ia berdiri tepat di depan Arman, jarak mereka hanya beberapa langkah. Bahwa segala sesuatu yang kamu banggakan malam ini, ucapnya pelan, tidak sepenuhnya berada di tanganmu. Aku mengerjap. Kata-kata itu membuat jantungku berdegup kencang. Arman tampak terkejut, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Apa maksud Anda? Tanyanya. Nenek tidak menjawab. Ia hanya menatap Arman dengan pandangan yang sulit kuterjemahkan, campuran antara kekecewaan dan keputusan yang telah bulat. Aku merasakan sesuatu berubah di dalam diriku. Seperti pintu yang perlahan terbuka, memperlihatkan kenyataan yang selama ini tersembunyi. Mungkin aku tidak tahu segalanya tentang nenek. Mungkin aku terlalu lama mengira beliau hanyalah wanita tua yang hidup tenang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun malam itu, aku melihat sisi lain darinya. Sisi yang membuat orang-orang dewasa terdiam. Sisi yang tidak perlu berteriak untuk ditakuti. Arman mundur selangkah tanpa sadar. Aku melihat keringat dingin di pelipisnya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat ragu. Aku menggenggam mantel di pundakku lebih erat. Hangatnya mengalir sampai ke dadaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu sejauh apa nenek akan melangkah. Tetapi satu hal pasti. Malam ini bukan lagi tentang ulang tahun Arman. Bukan tentang pesta yang gagal. Ini tentang batas yang telah ia langgar. Dan tentang harga yang harus dibayar setelahnya. Dan aku berdiri di ambang perubahan yang tak bisa dihindari. Aku merasakan perubahan itu sebelum nenek mengucapkan satu kata pun. Ruangan terasa lebih dingin, padahal mantel di pundakku masih hangat. Arman berdiri beberapa langkah di depanku, wajahnya tegang, seolah pikirannya sedang berlari mencari jalan keluar. Nenek, ucapku pelan, apa yang sebenarnya ingin nenek katakan? Beliau menoleh kepadaku, lalu kembali menatap Arman. Tatapannya kini tidak lagi hanya berisi kekecewaan, melainkan keputusan. Keputusan yang tampaknya sudah lama tertunda. Aku ingin kamu mendengar, kata nenek kepadaku, karena selama ini,
Kamu terlalu sering tidak diberitahu. Dadaku berdebar. Aku mengangguk. Nenek berjalan perlahan ke arah meja ruang tamu, mengambil sebuah map tipis berwarna gelap. Aku tidak tahu sejak kapan map itu ada di sana. Mungkin dibawa oleh sopirnya. Mungkin sudah lama menunggu saat yang tepat untuk dibuka. Arman memperhatikan setiap gerakannya. Wajahnya semakin pucat. "Kamu bangga dengan rumah ini?" tanya nenek tiba-tiba. Arman mengangguk cepat. "Tentu. Saya membangunnya dengan kerja keras." Nenek tersenyum kecil. "Kerja keras siapa?" Aku menahan napas. Nenek membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ia tidak langsung menyerahkannya, hanya membacanya sekilas, lalu menatap Arman lagi. "Kamu tahu," katanya pelan, "aku selalu menghargai orang yang jujur. Masalahnya, kamu terlalu lama berdiri di atas kebohongan." Arman tertawa kecil, terdengar sumbang. "Saya tidak mengerti maksud Anda." "Kamu akan mengerti," jawab nenek singkat. Ia lalu menoleh kepadaku. "Indira, kamu ingat saat kamu menandatangani beberapa dokumen sebelum menikah?" Aku mengernyit. Ingatan itu samar, tetapi ada. "Aku pikir itu hanya urusan administrasi," jawabku jujur. "Begitulah yang mereka katakan padamu," balas nenek. Aku merasakan sesuatu mencengkeram dadaku. "Mereka?" Nenek tidak menjawab langsung. Ia menyerahkan satu lembar kertas kepadaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Mataku menyusuri baris demi baris tulisan resmi yang terasa asing, namun namaku tercetak jelas di sana. "Ini," suaraku tercekat. "Apa ini?" "Dokumen kepemilikan," jawab nenek tenang. "Tentang rumah ini." Aku menoleh ke arah Arman. Ia menatap kertas itu dengan mata membelalak. "Tidak mungkin," katanya cepat. "Itu milik saya." "Apakah kamu yakin?" tanya nenek. Aku membaca ulang. Kepalaku berdenyut. Banyak istilah yang tidak sepenuhnya kupahami, tetapi satu hal jelas, namaku ada di sana, bukan sekadar sebagai istri, melainkan sebagai pihak utama. "Nenek," bisikku, "kenapa aku tidak pernah tahu?" "Karena kamu terlalu percaya," jawabnya lembut. "Dan karena ada orang yang memanfaatkan itu." Arman menggeleng keras. "Ini salah. Pasti ada kesalahan." Nenek meletakkan tongkatnya ke lantai dengan satu hentakan kecil. Bunyi itu cukup untuk membuat Arman terdiam. "Kamu lupa satu hal," kata nenek. "Kamu berhadapan dengan orang yang terbiasa memastikan segala sesuatu berada pada tempatnya." Aku menatap nenek, mencoba memahami sosok di hadapanku. Selama ini aku mengenalnya sebagai wanita tua yang memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di balik ketenangannya, ada jaringan kekuatan yang tak terlihat. "Apa yang nenek lakukan?" tanyaku lirih. Nenek menatapku penuh arti. "Aku memastikan kamu tidak jatuh tanpa pegangan." Arman melangkah mundur. Napasnya memburu. "Jadi, semua ini sudah direncanakan?" "Tidak," jawab nenek. "Ini disiapkan untuk berjaga-jaga." Aku menggenggam dokumen itu erat-erat. Jari-jariku dingin. Kepalaku dipenuhi campuran perasaan, marah, lega, dan takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kamu mengunciku di luar rumah yang bahkan tidak sepenuhnya kamu kuasai," kataku pelan, menatap Arman. "Apa kamu tidak merasa ironis?" Arman menatapku dengan mata merah. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini." "Aku tahu satu hal," balasku. "Aku tidak pantas diperlakukan seperti itu." Nenek melangkah maju satu langkah. "Dan sekarang kamu tahu kenapa aku tidak bisa diam." Arman terdiam lama. Bahunya turun. Kesombongan yang tadi masih tersisa kini mulai runtuh. Aku bisa melihat ketakutan yang sesungguhnya di wajahnya, ketakutan kehilangan kendali. "Apa yang Anda inginkan?" tanyanya akhirnya, suaranya serak. Nenek menatapnya lama, seolah mempertimbangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar percakapan ini. "Aku ingin keadilan," jawabnya, "dan keadilan tidak selalu datang dengan cara lembut." Aku menelan ludah. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Aku tahu, sejak detik itu, tidak ada jalan kembali.
Apapun yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah hidup kami semua. Aku menatap dokumen di tanganku sekali lagi. Selama ini aku berdiri di luar, kehujanan, merasa tidak punya tempat. Ternyata, tanpa kusadari, ada fondasi kuat yang menopangku. Aku mendongak, menatap nenek. Aku siap, kataku pelan. Beliau mengangguk. Bagus. Arman menatap kami berdua, wajahnya pucat pasi. Dan di detik itulah aku menyadari sesuatu yang membuat napasku tertahan. Ini baru permulaan, bukan akhir. Pesta memang telah berakhir. Namun kehancuran baru saja akan dimulai. Aku tidak pernah percaya bahwa satu kalimat bisa mengubah hidup banyak orang sekaligus. Selama ini, kata-kata bagiku hanyalah janji, mudah diucapkan, mudah dilanggar. Namun malam itu, aku melihat sendiri bagaimana sebuah perintah sederhana mampu menghancurkan dunia yang dibangun di atas kebohongan. Nenek berdiri tegak di tengah ruang tamu. Tongkatnya kini ia pegang dengan mantap, bukan sebagai penopang tubuh, melainkan sebagai simbol kendali. Arman berdiri beberapa langkah di depannya, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku bisa melihat dadanya naik turun tidak beraturan. "Apa maksud Anda dengan keadilan?" tanya Arman sekali lagi, suaranya nyaris berbisik. Nenek tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan ponsel dari saku mantelnya. Gerakannya lambat, tetapi pasti. Aku memperhatikan layar itu menyala, memantulkan cahaya ke wajahnya yang tenang. "Keadilan," katanya akhirnya, "adalah ketika seseorang merasakan akibat dari perbuatannya." Ia menekan satu nomor. Aku menahan napas. Tak sampai beberapa detik, panggilan itu tersambung. Nenek tidak berbicara panjang. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, diucapkan dengan suara rendah namun tegas. "Hancurkan." Tidak ada emosi berlebihan. Tidak ada penjelasan. Hanya satu kata. Panggilan diputus. Aku menatapnya terpaku. Kata itu terus bergema di kepalaku, berputar-putar seperti gema di ruang kosong. Arman ikut terdiam. Untuk sesaat, ia tampak tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Kamu barusan menelepon siapa?" tanyanya gugup. Nenek menoleh padanya. "Orang-orang yang bekerja," jawabnya singkat. Arman tertawa kecil, mencoba terdengar santai. "Anda pikir bisa menakut-nakuti saya dengan drama seperti ini?" Namun tawanya terdengar palsu. Tangannya gemetar. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel sendiri, lalu memasukkannya kembali seolah ragu. Tak lama kemudian, ponsel Arman bergetar. Ia menatap layar. Wajahnya berubah. Senyum paksa itu lenyap seketika. Aku melihat alisnya berkerut. Bibirnya terbuka sedikit. Ia menerima panggilan itu dengan tangan gemetar. "Halo?" suaranya parau. Aku tidak bisa mendengar suara dari seberang, tetapi aku bisa melihat dampaknya. Wajah Arman memucat semakin jelas. Ia melirik nenek, lalu kembali ke ponselnya. "Apa maksudmu dibekukan?" tanyanya tajam. "Ini tidak lucu." Ia terdiam. Napasnya semakin berat. "Apa?" suaranya meninggi. "Itu tidak mungkin. Aku baru saja." Panggilan terputus. Arman menatap layar kosong itu beberapa detik, lalu mengangkat kepalanya dengan wajah yang nyaris kehilangan warna. "Rekening perusahaan diblokir," katanya lirih, seperti tidak percaya dengan ucapannya sendiri. Aku merasakan lututku melemas. Aku menahan diri agar tetap berdiri. Ponsel Arman kembali bergetar. Kali ini pesan singkat. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Ia membacanya satu persatu. Setiap pesan membuat bahunya semakin jatuh. "Ada apa?" tanyaku pelan, meski aku sudah bisa menebaknya. Arman menatapku. Matanya merah, penuh kepanikan. Kontrak dibatalkan. Investor menarik diri." Aku menoleh ke arah nenek. Beliau tetap tenang, seolah semua ini hanyalah urusan kecil yang sudah diprediksi. Belum sempat Arman bicara lagi, bel rumah berbunyi. Kami bertiga tersentak. Aku melangkah ke pintu, membukanya perlahan. Di luar berdiri dua pria berjas rapi. Wajah mereka dingin, profesional. "Arman Pratama?" tanya salah satu dari mereka. Arman melangkah maju dengan langkah gontai.
Kami mewakili pihak manajemen aset, kata pria itu. Mulai malam ini, kami mengambil alih pengelolaan sementara atas beberapa properti dan usaha yang terdaftar. Arman terhuyung. Atas dasar apa? Atas dasar perjanjian yang telah Anda tanda tangani, jawab pria itu tenang. Silakan baca kembali klausul-klausulnya. Aku melihat Arman menatap nenek dengan mata membelalak. Ini semua ulah Anda, katanya gemetar. Nenek mengangguk kecil. Ini akibat pilihanmu. Aku menutup pintu perlahan. Dadaku berdebar keras. Semua yang terjadi terasa tidak nyata, seperti mimpi buruk yang bergerak terlalu cepat. Arman terduduk di sofa. Kepalanya tertunduk. Tangan yang tadi begitu percaya diri kini gemetar hebat. Aku akan kehilangan segalanya, bisiknya. Aku menatapnya lama. Pria yang pernah kucintai, yang pernah kupanggil rumah, kini terlihat begitu rapuh. Namun tidak ada lagi iba di hatiku. Yang ada hanyalah kelelahan. Kamu tidak kehilangan apa-apa yang bukan milikmu, kataku pelan. Ia mendongak. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti satu hal, balasku. Aku tidak lagi ingin dimengerti olehmu. Nenek melangkah mendekat ke arahku. Ia berdiri di sampingku, meletakkan tangannya di bahuku. Ini belum selesai, katanya pelan. Tetapi yang terburuk baginya sudah dimulai. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering. Aku tidak merasa senang. Aku tidak merasa menang. Yang kurasakan hanyalah kesadaran pahit, bahwa kebenaran memang mahal, dan selalu ada harga yang harus dibayar. Aku menatap Arman untuk terakhir kalinya malam itu. Aku tidak menghancurkanmu, kataku. Kamu melakukannya sendiri. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku membalikkan badan, berjalan menuju jendela. Di luar, langit mulai cerah. Awan gelap perlahan menyingkir, seolah memberi jalan bagi pagi yang baru. Namun bagi Arman, malam itu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dan bagiku, satu kalimat telah memutus rantai yang mengikatku terlalu lama. Malam belum sepenuhnya berakhir, tetapi segalanya telah berubah. Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama, dindingnya utuh, lampunya menyala. Namun di dalamnya, tidak ada lagi rasa memiliki. Yang tersisa hanyalah gema kehancuran yang sunyi. Arman masih duduk di sofa, tubuhnya membungkuk, seolah berat dunia jatuh di pundaknya sekaligus. Ponselnya tergeletak di lantai. Ia tidak lagi berusaha meraihnya. Tatapannya kosong, menatap satu titik yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa artinya. Aku berdiri beberapa langkah darinya. Jarak itu terasa tepat. Tidak terlalu dekat untuk mengingat kenangan, tidak terlalu jauh untuk menyangkal masa lalu. Indira, ucapnya lirih. Tolong. Satu kata itu dulu sangat berarti bagiku. Dulu, aku akan mendekat. Dulu, aku akan bertanya apa yang bisa kulakukan. Namun malam ini, kata itu hanya terdengar seperti gema terlambat dari seseorang yang kehilangan segalanya. Apa yang kamu minta? Tanyaku pelan. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah, tidak lagi menyimpan kesombongan. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan mengakhiri hubungan itu. Kita bisa mulai lagi. Aku menghela napas panjang. Kata-katanya terdengar familiar, seperti janji-janji kecil yang dulu sering ia ucapkan setiap kali aku merasa diabaikan. Kita, ulangku. Ia mengangguk cepat. Kita, seperti dulu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi pahit, tetapi juga tidak hangat. Dulu sudah berakhir, kataku, tepat saat kamu mengunci pintu dan membiarkanku kehujanan. Arman menunduk. Bahunya bergetar. Aku hilaf. Hilaf tidak berlangsung selama berbulan-bulan, balasku tenang. Hilaf tidak direncanakan. Dan hilaf tidak dirayakan dengan pesta. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku tidak lagi marah. Aku juga tidak puas. Perasaanku telah melampaui itu semua. Yang ada hanyalah kejelasan. Nenek berdiri tak jauh dariku. Beliau memperhatikan kami tanpa ikut campur. Seolah memberikan ruang bagiku untuk mengambil keputusan sendiri. Aku menghargai itu. Indira, kata Arman sekali lagi, suaranya nyaris tak terdengar. Aku takut. Aku menatapnya lama.
Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai suamiku. Aku melihatnya sebagai pria asing yang pernah kuberi terlalu banyak kepercayaan. Aku juga takut dulu, jawabku. Takut kehilanganmu. Takut sendirian. Takut dianggap gagal sebagai istri. Aku melangkah satu langkah lebih dekat. Tapi kamu tidak pernah peduli pada ketakutanku. Ia terdiam. Aku berbalik, menatap ruangan itu sekali lagi. Meja kue masih ada, lilin-lilinnya sudah padam, menyisakan sumbu hitam yang bengkok. Seperti pesta itu sendiri, habis sebelum benar-benar berarti. Aku tidak akan tinggal di rumah ini malam ini, kataku. Arman tersentak. Kamu mau kemana? Aku menoleh padanya. Ke tempat aku tidak perlu mengemis untuk dihargai. Nenek melangkah maju. Aku sudah menyiapkan segalanya, katanya pelan. Kamu bisa ikut denganku. Aku mengangguk. Dadaku terasa ringan sekaligus perih. Meninggalkan sesuatu yang pernah kucintai selalu menyakitkan. Bahkan ketika itu sudah tidak layak dipertahankan. Arman berdiri tertatih. Jadi ini akhirnya? Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Ini akibat, jawabku. Akhirnya sudah kamu tentukan sendiri sejak lama. Ia membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tak ada suara yang keluar. Kata-kata memang sering datang terlambat. Aku melangkah menuju pintu bersama nenek. Tanganku meraih gagang pintu itu dengan perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu, pintu ini tertutup untukku. Kini, aku membukanya dengan kehendakku sendiri. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi. Arman berdiri sendirian di tengah rumah besar yang tiba-tiba terasa sempit. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi sorak-sorai. Hanya kesunyian dan penyesalan. Kita semua membayar harga dari pilihan kita, kataku pelan. Ini harga pilihanmu. Aku menutup pintu. Di luar, udara terasa segar. Sisa hujan meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Langit mulai menunjukkan warna kelabu muda, pertanda pagi akan segera datang. Aku melangkah menuju mobil hitam itu. Nenek membukakan pintu untukku. Sebelum masuk, aku berhenti sejenak, menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, napasku terasa utuh. Aku tidak tahu apa yang menantiku setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan tanpa status yang selama ini melekat padaku. Namun aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Saat mobil melaju menjauh, rumah itu semakin kecil di kejauhan. Bersamanya, tertinggal juga luka-luka yang terlalu lama kupeluk. Malam memang belum sepenuhnya berakhir. Namun bagiku, kegelapan terburuk sudah berlalu. Dan aku siap menyambut pagi. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri. Mobil melaju tenang, membelah jalan yang masih basah. Lampu-lampu kota berpendar lembut di balik kaca jendela, seperti bintang yang jatuh ke aspal. Aku duduk diam, menatap keluar, membiarkan pikiranku perlahan mengejar apa yang baru saja terjadi. Tanganku masih sedikit gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena kesadaran bahwa aku benar-benar telah pergi. Tidak ada teriakan, tidak ada drama lanjutan. Tidak ada pintu yang dikunci di belakangku. Aku melangkah keluar dengan kepalaku tegak. Nenek duduk di sampingku, tenang seperti biasa. Wajahnya diterangi lampu jalan yang berganti-ganti, menampilkan garis-garis usia yang justru membuatnya tampak semakin kuat. Kamu tidak perlu bicara sekarang, katanya lembut, seolah membaca pikiranku. Biarkan hatimu bernapas dulu. Aku mengangguk. Kata-kata memang belum siap keluar. Dadaku masih penuh oleh sisa-sisa emosi yang saling bertabrakan. Sedih, lega, marah, dan lelah bercampur menjadi satu rasa yang sulit dinamai. Kami tiba di sebuah rumah besar yang dikelilingi pepohonan tinggi. Gerbangnya terbuka perlahan, tanpa suara berderit. Tidak ada penjaga yang bersikap berlebihan. Semuanya terasa, menghormati. Saat aku turun dari mobil, kakiku menyentuh lantai halaman dengan mantap. Tidak ada rasa asing. Anehnya, tempat ini langsung memberiku perasaan aman, seperti pulang ke sesuatu yang telah lama menungguku. Ini rumahmu juga, ujar nenek. Aku menoleh padanya. Aku bahkan tidak tahu harus merasa apa.
Ia tersenyum kecil. Itu wajar. Kamu terlalu lama dipaksa kuat. Di dalam rumah, suasananya hangat. Tidak mewah secara berlebihan, tetapi tertata dengan selera yang tenang. Setiap sudut terasa hidup, bukan dipamerkan. Aku duduk di sofa empuk, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, tubuhku benar-benar rileks. Nenek duduk di seberangku. Indira, katanya pelan, aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang karena kamu disakiti. Aku menunduk. Tenggorokanku terasa sesak. Aku merasa bodoh, ucapku lirih. Aku bertahan terlalu lama. Aku membenarkan terlalu banyak hal. Bertahan bukan kebodohan, jawabnya tegas namun lembut. Itu harapan. Dan harapan hanya salah ketika terus diinjak-injak. Air mataku akhirnya jatuh. Tidak deras, tetapi jujur. Aku tidak mencoba menahannya. Nenek membiarkanku menangis, memberiku ruang tanpa menghakimi. Aku takut memulai dari awal, kataku di sela isak. Aku tidak tahu siapa diriku tanpa pernikahan itu. Nenek condong sedikit ke depan. Kamu adalah Indira, bahkan sebelum kamu menjadi istri siapapun. Pernikahan tidak menciptakanmu. Itu hanya singgah. Kata-kata itu menancap dalam. Selama ini aku terlalu sering mendefinisikan diriku dari peranku sebagai pasangan, bukan sebagai manusia utuh. Kamu tahu, lanjut nenek, aku membangun semuanya dari nol. Aku jatuh, dikhianati, diremehkan. Tapi satu hal yang tidak pernah kuizinkan hilang adalah harga diriku. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin belajar seperti itu. Ia tersenyum. Dan kamu akan. Malam beranjak semakin larut. Seorang asisten datang menawarkan minuman hangat. Aku menerimanya, membiarkan rasa jahe menghangatkan tubuhku. Setiap tegukan terasa seperti penegasan bahwa aku aman. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanyaku. Nenek menatapku dengan pandangan yang mantap. Besok kamu akan bangun tanpa rasa takut. Kamu akan makan tanpa cemas. Kamu akan tidur tanpa bertanya apakah kamu cukup. Aku terdiam. Dan setelah itu, lanjutnya, kamu akan memutuskan sendiri apa yang ingin kamu lakukan. Tidak ada paksaan. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak tampak menakutkan. Ia kosong, ya. Namun kekosongan itu justru memberiku ruang. Aku dibawa ke sebuah kamar tamu yang luas. Jendelanya menghadap taman kecil dengan lampu-lampu redup. Saat pintu ditutup, aku berdiri sejenak, mengamati sekeliling. Tidak ada kunci dari luar. Tidak ada rasa terperangkap. Aku merebahkan diri di ranjang, menatap langit-langit. Ingatanku melayang ke malam hujan itu, ke pintu yang tertutup, ketawa yang terdengar dari balik dinding. Semua itu kini terasa jauh, seperti mimpi buruk yang sudah usai. Air mata terakhir mengalir tanpa suara. Bukan karena kehilangan, melainkan karena kelegaan. Aku tidak tahu apakah Arman akan menyesal seumur hidupnya. Aku tidak tahu apakah ia akan mencoba mencariku lagi. Namun aku tahu, pintu yang pernah tertutup untukku tidak lagi memiliki kuasa. Sebelum memejamkan mata, satu kalimat terlintas di benakku, jernih dan utuh. Aku tidak kehilangan rumah. Aku hanya akhirnya menemukan tempat di mana aku tidak perlu dikunci. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tertidur tanpa rasa takut akan pagi. Pagi datang tanpa suara gaduh. Tidak ada pintu dibanting. Tidak ada langkah kaki tergesa. Tidak ada ketegangan yang membuat dadaku sesak sejak membuka mata. Aku terbangun oleh cahaya matahari yang menembus tirai tipis. Hangatnya menyentuh wajahku dengan lembut, seolah menyapa tanpa tuntutan. Aku memejamkan mata sejenak, memastikan ini nyata. Aku benar-benar aman. Aku bangkit perlahan dari ranjang. Kakiku melangkah ke jendela, menatap taman yang masih basah oleh embun. Burung-burung kecil hinggap di pagar, bebas, tanpa takut diusir. Pemandangan sederhana itu membuat dadaku terasa penuh, bukan oleh luka, melainkan oleh rasa cukup. Aku tidak lagi bangun dengan pertanyaan, apakah aku masih dicintai hari ini? Aku turun ke ruang makan. Nenek sudah duduk di sana, membaca sesuatu sambil menikmati teh hangat. Ia menoleh dan tersenyum ketika melihatku. Kamu terlihat lebih ringan, katanya.
Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Aku merasa seperti kembali bernapas setelah lama tenggelam. Nenek mengangguk pelan. Itu karena kamu berhenti bertahan di tempat yang salah. Aku memandang cangkir di tanganku. Uap tipisnya naik perlahan. Aku dulu berpikir, meninggalkan pernikahan berarti gagal. Tidak, jawabnya tegas. Bertahan di tempat yang melukai harga diri, itulah kegagalan yang sesungguhnya. Kata-kata itu tidak terdengar seperti nasihat. Lebih seperti kebenaran yang akhirnya diucapkan. Hari itu berlalu dengan tenang. Tidak ada agenda padat. Tidak ada desakan. Aku berjalan di taman, membaca buku yang lama tak kusentuh, dan menikmati sunyi yang tidak menakutkan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu membuktikan apapun. Sore harinya, ponselku bergetar. Nama Arman muncul di layar. Aku menatapnya lama. Jantungku tidak lagi berdebar seperti dulu. Tidak ada kemarahan yang melonjak. Tidak ada harapan yang menyusup. Hanya kesadaran bahwa masa lalu sedang mencoba mengetuk pintu. Aku tidak mengangkatnya. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Beri aku kesempatan bicara. Aku membaca pesan itu sekali. Lalu kututup ponselku. Bukan karena aku membenci Arman. Melainkan karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri. Malam menjelang, dan aku duduk kembali bersama nenek. Kami tidak banyak bicara. Keheningan di antara kami terasa hangat, bukan canggung. Indira, katanya tiba-tiba, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Aku tersenyum kecil. Pertanyaan itu dulu membuatku takut. Kini, justru membuatku tenang. Aku ingin hidup dengan jujur. Jawabku. Pada diriku sendiri. Aku ingin bekerja, berkarya, dan memilih tanpa rasa bersalah. Nenek menatapku penuh kebanggaan. Itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, namun pasti. Aku mulai mengurus keperluanku sendiri. Menghadapi kenyataan tanpa lari, tetapi juga tanpa memaksa diriku kuat setiap saat. Aku belajar bahwa sembuh tidak selalu berarti melupakan. Kadang hanya menerima tanpa menyalahkan diri sendiri. Aku tidak tahu bagaimana cerita Arman akan berakhir. Itu bukan lagi urusanku. Yang ku tahu, kisahku tidak berhenti di pintu yang dikunci dari luar. Ia justru dimulai saat aku berani membuka pintu dan melangkah pergi. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin. Menatap wajahku sendiri. Tidak sempurna. Tidak tanpa luka. Namun utuh. Aku tersenyum. Aku memilih diriku. Ucapku pelan. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak terasa egois. Ia terasa benar. Karena seorang perempuan tidak diciptakan untuk bertahan dalam penghinaan. Ia diciptakan untuk hidup dengan martabat. Dan aku, Indira, akhirnya memahami itu. Tama.